Guys, kita mau ketemu Mas Ikin, pengelola gulai kepala ikan, Mas Agus. Jumbuse, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma Yoda. Jumpa lagi dengan kita Pejuang Qatar. Sore ini saya dan teman-teman sedang berkunjung ke rumah makan gulai kepala ikan. Langsung ketemu dengan pengelola rumah makannya, Mas Ikin. Kebetulan asli Tegal. Tegal asli Mas? Tulen ya? Tulen. Beliau ini mengelola rumah makan ini sejak tahun berapa Mas? 2015 sampai dengan 2020. Sudah 5 tahun ini Mas. 5 tahun. Berjalan 6 tahun. Tolong dong ceritakan Mas, biar nanti teman-teman Karang Taruna itu punya motivasi menjadi juragan muda seperti Mas Ikin ini. Mungkin mulai dari awal mulanya, konsepnya, atau mungkin kenapa berani branding dengan gulai kepala ikan. Silakan Mas Ikin. Baik, terima kasih teman-teman sahabat-sahabat Qatar, Karang Taruna Kabupaten Tegal. Saya memang betul asli kelahiran Tegal. Setelah melalui proses baik itu di dunia pendidikan maupun di dunia bisnis, akhirnya yang saya ambil bisnis kuliner ini. Kuliner ini lebih tertarik lagi spesifiknya itu ke seafood, ataupun lebih saya kreasikan lagi di bidang ikannya. Ikan kalau kita masak dalam bentuk gulai, rasanya itu saya yakin mantap. Bukan saja gulai kambing ya? Bukan hanya gulai kambing, tapi gulai ikan selain bisa juga dibakar, bisa juga digoreng dan lain-lain. Ikan ini akan lebih nikmat lagi kalau digulai. Makanya kita ambil usaha kuliner ini di gulai, dan itu lebih nikmatnya lagi di kepalanya. Makanya kita ambil brandnya itu kepala ikan. Tapi ada ya badannya juga. Nah, itu kita berikan kelebihannya itu ataupun bonusnya itu, walaupun tagline-nya adalah kepala ikan, tapi tetap ada badan dan buntutnya. Berarti bonusnya badan dan buntut. Betul. Itu bonus saja. Yang lebih nikmat memang di kepalanya Mas. Itu ada sela-selanya. Kepala itu banyak daging-daging ikannya. Oh gitu ya, betul. Selain itu di sela-sela durinya juga itu sama Mas. Kalau di iga itu ada dagingnya. Nah ini tulang-tulang ikannya juga banyak daging-dagingnya di situ. Yang rasanya kalau diseruput itu nikmat. Jadi penasaran ini teman-teman gulai kepala ikannya Mas Agus, Mas Ikin ini. Oke, Mas Ikin. Ya. Ikan apa yang jadi favorit di rumah makan ini? Ya. Ikan yang kita sediakan hanya 3 variasi, nggak banyak. Itu yang pertama kita ikan nila, kedua ikan patin, yang ketiga ikan kakap. Nah, jadi kakap itu mewakili ikan air laut, nila dan patin itu mewakili ikan air tawar. Oh, berarti bukan saja seafood ya? Ya, ada seafoodnya juga itu ya? Berarti ya ada cumi, ada udang sebagai pelengkap. Kita juga ya tetap untuk warung makan ini punya khas kita adalah gulai. Gulai menu andalan kita itu rasanya itu bersantan, berkuah, dan tidak terlalu pedas. Satu lagi sebenarnya kita ada menu favorit juga, itu mengiringi gulai kepala ikan ini dengan tom yum kepala ikan. Tom yum. Tom yum pedas, itu pedas gitu ya? Pedas tanpa santan. Itu dicelupkan ikan juga, rasanya maknyus juga bagi yang pecinta pedas. Wes, makin penasaran ini. Oke. Terus perkembangan selama ini Mas Ikin, apakah apalagi ini pandemi ya mungkin ya? Ya. Agak sedikit berkurang. Ya.
Perkembangannya bagaimana? Ada pesaing lain di sini? Untuk gulai kepala ikan ini alhamdulillah satu-satunya di Tegal, baik kota maupun kabupaten. Yang terdekat itu berarti ada di daerah Purbalingga, Purwokerto, Pekalongan, Semarang sampai ke Bali. Berarti cuma satu aja di sini ya? Hanya satu-satunya di Tegal, tidak membuka cabang yang lain. Perkembangannya ramai kah? Pertama kita mendirikan sebenarnya underestimate juga. Underestimate-nya warung makan dengan konsep bukan resto, bukan juga warung yang murahan, tapi di menengah itu omsetnya kira-kira berapa ya gitu. Ya bukan mengecilkan karena kita kan kota kecil, kabupaten ataupun kota Tegal itu kota kecil, beda dengan kota Bandung atau Semarang kayak gitu. Itu kan kota besar. Ternyata di luar ekspektasi. Luar biasa ya? Betul, sampai kita ekspektasinya 5 kali lipat dari yang kita bayangkan. Itu untuk membuka warung makan gulai kepala ikan ini, ternyata minat masyarakat Tegal itu luar biasa. Animonya besar, daya beli juga besar, dan ya memang nggak salah kalau Tegal itu masyarakatnya yang suka makan itu dikatakan badoger. Badoger, tukang Dobalan. Dobal. Iya Mas Ikin. Ya. Memang Kabupaten Tegal atau Kota Tegal dan sekitarnya itu masyarakatnya itu suka kuliner ya. Iya. Tapi yang terkenal di Tegal kan ada sate, ya kan? Ada wartegnya juga. Nah, ini makanan khas ini Mas. Iya. Apa nggak takut ini bersaing dengan pengusaha sate? Padahal ini udah familiar sekali gitu kan. Apalagi di masyarakat kita itu budaya makan ikan itu juga saya lihat masih sedikit. Walaupun kita dekat dengan laut nih. Iya. Ini apa ada korelasi dengan kebijakan pemerintah waktu konsep pembukaan warung ini? Betul. Waktu itu kelihatannya lagi sedang digembar-gemborannya Gemar Makan Ikan. Gemari kalau nggak salah ada programnya itu dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Ya makanya di situ saya yakin masyarakat Indonesia sudah diberikan edukasi tentang sehatnya makan ikan, tentang fungsi kandungan-kandungan ikan yang banyak vitaminnya, omeganya. Saya kira itu baik untuk tubuh. Dibandingkan mungkin dengan kambing yang tinggi kolesterol ya. Ya itu mungkin ya, karena saya juga suka kambing loh. Enak sih ya. Ya. Lalu pangsa pasarnya ini anak muda atau mungkin orang-orang yang sudah dewasa sepuh gitu? Ya. Kita membidik sebenarnya itu untuk kalangan menengah ke bawahnya itu mulai dari keluarga sampai dengan anak remaja. Remaja, walaupun ternyata keluarga muda yang memang mau meningkat statusnya jadi keluarga, kelihatannya mereka tidak canggung dengan konsep yang kita tawarkan juga. Dengan harga terutama kita menggunakan sistem satu porsi. Artinya besar dan kecilnya ikan kita harganya sama. Kita tidak membedakan ataupun gramisasi berapa besarnya kemudian harganya berapa, itu tidak. Nanti pada milih yang besar semua dong. Nah itu tergantung mendapatkannya. Kalau mendapatkan yang besar ya berarti sedang beruntung. Kalau yang kurang besar ya berarti adanya seperti itu. Terjangkau ya harganya? Terjangkau. Kita harga mulai dari 12.000 ada sampai dengan harga 23.000 kita terpisah. Sudah sama minum itu? Oh, terpisah. Itu ikannya aja. Porsinya 12.000 sampai dengan 23.000. Oke. Ini harapan nih Mas Ikin. Harapan untuk teman-teman pemuda khususnya Karang Taruna. Itu agar punya berjiwa usaha gitu. Saat ini kan anak-anak muda kita itu pengennya malah merantau, ya kan? Padahal Kabupaten Tegal itu sendiri banyak potensi yang mesti bisa menjadi ladang rezeki buat teman-teman. Betul. Silakan Mas Ikin, mungkin ada himbauan. Ya, untuk
teman-teman yang berjiwa muda juga, pergunakan masa muda itu sebagai masa yang penuh dengan pengalaman. Pengalaman dalam hal bisnis maupun dalam bidang organisasi tentunya. Karena tidak terlepas antara bisnis dan organisasi, di situ banyak sekali hubungannya. Iya. Jika kita sudah melakukan organisasi, kita juga punya toleransi terhadap dunia bisnis. Jadi dalam berwirausaha juga pakai etika untuk melakukan bisnis yang penting tidak merugikan orang lain, tapi juga malah berkolaborasi kalau bisa. Jadi zaman untuk berkompetisi sekarang ini lebih baik dituangkan dalam bentuk kolaborasi. Daripada kompetisi tapi saling menjatuhkan. Saling nggak sehat ya? Sangat tidak sehat. Artinya nggak perlu keluar kota ya, ke Jakarta atau ke Semarang. Ya, saya kira Tegal ini juga punya potensi yang sangat besar untuk bisa hidup dan menghidupi masyarakatnya sendiri. Artinya berswadaya, baik itu di bidang usahanya maupun di bidang wira swastanya, itu pilihan yang saya kira anak-anak muda itu perlu berkreasi dan juga berinovasi lagi. Setelah berkreasi tidak ada inovasi, akhirnya mati. Baik, Mas Ikin, selain rumah makan ini, ada nggak bisnis lain yang digeluti Mas Ikin di luar atau mungkin masih di dalam Kabupaten Tegal? Oh iya, kebetulan selain membuka usaha kuliner ini di rumah itu ada lahan yang bisa saya manfaatkan untuk berkebun. Wow, budidaya gitu, budidaya. Berkebun itu ya lebih ke arah buah-buahan. Jadi ada tanaman itu kan ada tanaman hias, ada tanaman buah. Ada tanaman hias juga? Kebetulan saya nggak terlalu suka. Saya sukanya lebih ke tanaman buah-buahan, di mana pekarangan yang tadinya lahan tidur sekarang saya produktifkan, saya tanami mulai dari buah durian terutama karena hobi saya juga durian. Kemudian ada lengkeng, ada anggur, ada jambu, ada mangga, ada jeruk. Pokoknya semua buah yang saya kira itu akan menjadi bisa untuk dimakan sendiri, tapi juga ada menghasilkan bermanfaat juga. Dalam hal bisnisnya itu ada yang bisa kita jual. Terutamanya lagi sebelum sambil menunggu yang saya tanam berbuah, saya coba buatkan bibit-bibitnya. Saya silahkan tularkan kepada tetangga, tularkan kepada teman bagi yang hobinya sama gitu. Bisa kita saling sharing untuk bagaimana perawatan, bagaimana bisnisnya, bagaimana memanfaatkan hasil-hasil lah gitu, hasil-hasil yang sudah kita dapatkan. Ya alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini. Ternyata selain menikmati sebagai pekebun atau petani, saya juga kuliner ini masih tetap berjalan. Itu tadi ada durian, ada lengkeng ya. Kita bulan-bulan Desember ketemu di kebun durian mungkin ya. Boleh. Cocok itu. Iya. Oke. Lanjutnya mungkin ini. Tadi kan harapan ke teman-teman ya. Pemuda sekarang ini. Mungkin lebih di spesifik lagi Mas, mungkin apa usaha, kayak arahan usaha apa yang mungkin prospek di akhir-akhir. Saya memberikan perjalanan hidup yang saya jalani dari mulai hobi menjadi profesi. Nah, sebenarnya basic saya disiplin ilmunya adalah teknik, Mas. Teknik mesin. Kebetulan teknik mesin otomotif. Otomotif. Saya juga kebetulan ngajar juga di SMK, salah satu SMK. Tapi di situ juga sambil karena hobinya makan, akhirnya bisnis kuliner yang memang terdekat ini, dan sambil mempersiapkan itu ternyata saya tertarik juga di bidang perkebunan tadi. Nah, usaha yang saya geluti ini ya alhamdulillah mulai dari kulinernya ya memang ya alhamdulillah masih berjalan, berarti sudah 6 tahun ini. Kemudian perkebunannya yang baru berjalan sekitar 2 tahun ini ya alhamdulillah bisa menghasilkan apa yang saya impikan kayak gitu. Impiannya adalah kebun buah
yang luasannya hektar ya, itu juga sudah ada. Kemudian juga bibit-bibit buah yang saya suka juga sudah ada gitu. Tinggal nanti pengembangannya masih banyak sekali dikembangkan lagi buah-buah ini, mulai dari buahnya ataupun nanti hasil anak-anakannya. Pada teman-teman Karang Taruna untuk memulai usaha dari sekarang, bukan besok atau lusa, seperti itu. Jangan ragu-ragu, optimis ya, semangat tetap. Betul. Nah, itu teman-teman, mungkin perbincangan kita sore hari ini mungkin bisa menjadi motivasi ya Mas Ikin ya. Mudah-mudahan. Motivasi, tidak perlu ragu-ragu dan teman-teman tetap semangat berwirausaha. Nggak perlu ke luar kota, Betul. ya, nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu ke Bandung atau mungkin luar negeri. Di sini aja, bangun desa, bener Mas ya. Betul. Kalau Baik. bisa yang sudah dari luar balik desa, bangun desa. Nah itu tujuannya itu, goalnya itu ya Mas ya. Terima kasih kepada teman-teman Karang Taruna yang sudah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Di podcast mungkin ada tokoh-tokoh yang lain nanti yang akan kita datangi. Tetap semangat, Karang Taruna Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.